Lelaki ini menarik palu dari tasnya untuk menghancurkan kepala Buddha yang sangat berharga di depan para ahli barang antik. Tindakan ini jelas membuat orang terkejut dan takut. Lalu para penjaga segera menangkap pria itu dan mendorongnya ke tanah. Tapi tiba-tiba keajaiban terjadi. Cangkang tua di bagian tiba-tiba retak dan memperlihatkan kepala Buddha yang asli yang terbuat dari batu giok kuno yang sangat langka di dalamnya. Mata semua orang tertegun. Para ahli masih terkejut dengan apa yang terjadi karena tindakan itu tidak terduga. Lalu pria itu memberitahu mereka benda itu adalah patung Buddha giok dari dinasti Tang yang dilindungi oleh keluarga mereka selama ini. Dan sekarang waktu untuk mengumumkannya kepada seluruh dunia. Aula konferensi pers tiba-tiba menjadi kacau. Semua reporter bergegas mengambil momen yang sangat langka ini tentang giok Buddha yang sudah lama hilang. Dan sesegera mungkin mereka mengambil foto kejadian ini. Tetapi kenapa bagian luar kepala patung Buddha harus ditutup dengan penutup palsu selama ini? Ternyata pada dinasti Tang terdapat peninggalan harta karun yang sangat berharga, yaitu sebuah patung Buddha yang dibuat dari Busetian. Namun terjadi kebakaran yang dilakukan oleh Xu Huwei sehingga kepala Buddha dan patung terpisah. Namun entah bagaimana kepala Buddha ditemukan dan kemudian dijual kepada orang luar negeri. Orang ini bernama Yu Shicheng yang akan dieksekusi karena dia memberikan kepala patung Buddha ke Kido Yuso, orang Jepang. Jadi Ye Cheng dianggap pengkhianat negara. Dan anak kecil ini bernama Xu Heping. Berlatar belakang tahun 1992, benda antik saat itu hanya dilihat dari segi materialistik, tidak peduli dengan sisi historisnya. Hanya ada dua tipe manusia, yaitu pedagang licik dan pembeli yang dungu. Keaslian barang sulit untuk diketahui, seperti benda ini, stempel RT dari dinasti Qing yang ternyata kakek Luyo pun punya. Jadi dia meminta penjelasan kepada penjual. Lalu datang orang setengah mabuk yang merupakan anggota kehormatan dari Plum Blossom Fab, yaitu komunitas barang antik atau disingkat Cobra. Dia ingin membuktikan keaslian dari dua benda yang sama. Segera dia mengambil sehelai benang, melilit kedua benda itu dan melakukan nampaknya benang itu menjadi alat pendeteksi keaslian stempel kuno itu. Kemudian dia menjelaskan kalau stempel kuno itu dibuat dengan cetakan, sehingga bagian bawah akan ada sedikit rongga udara dan membuat tidak stabil dan mudah terjatuh. Itu membuktikan stempel punya Encing Luyo palsu. Namun untuk menghiburnya dia membelinya seharga 50 yuan. Apesnya setelah keluar dari pasar loak, dia ditangkap oleh begawan yang ternyata tahu kalau benda miliknya lah yang asli dan dengan paksa begawan itu membelinya. Pria itu bernama Xu Huan, anak dari Xu Heping, cucu dari Xu Yicheng yang dianggap mengkhianat negara karena telah menjual kepala Buddha. Di tempat konferensi pers, setelah 50 tahun akhirnya kepala Buddha bisa didatangkan lagi oleh cucu Kido Yuso, sebut saja Kana. Dia meminta penerimaan kepala Buddha diserahkan juga kepada cucu Xu Yicheng. Kemudian sebut saja Huang, ketua komite benda antik. Dia bilang mungkin keturunan Xu Yicheng sudah tidak ada setelah Xu Heping menghilang. Kemudian datanglah seorang gadis, sebut saja Yan Yan, gadis cantik berponi yang siap dinafkahi memberikan dokumen tentang keturunan Xu Yicheng dan siap membantu untuk menemukan anak turunannya. Di tempat lain, ternyata Yuan sudah kong kali kong dengan kakek Luyo yang sengaja melakukan drama agar barang antik yang ternyata palsu terjual mahal. Tiba-tiba Yan Yan datang dan dia juga dari anggota Plum Blossom Fab. Yan Yan tahu latar belakang dari Xu Yuan, kalau dia adalah anak dari Heping, dan mendengar itu, Yuan langsung mengusirnya. Minggu lalu ternyata Heping meninggal karena kecelakaan. Karena Kido ingin mengembalikannya kepala Buddha, namun Heping meninggal mendadak. Walaupun Yuan masih dendam karena ayahnya meninggalkannya ketika Yuan masih kecil, namun Heping tetap orang tuanya. Saat meninggal, Heping menggenggam sebuah koin dan Yuan harus menerimanya. Kemudian Kana, Huang, dan petinggi perantikan lainnya melihat kepala Buddha yang terbuat dari giok yang memiliki aura misterius.
Huang merekomendasikan Yao Buran, sarjana lulusan Inggris kelurahan Kampung Rambutan, yang merupakan cucu dari Yao Lai, teman Xu Yicheng yang sama-sama menemukan kepala Buddha waktu itu. Buran merasa layak menerima kepala Buddha. Kemudian Yan Yan datang bersama Yuan yang tiba-tiba saja muntah karena kebanyakan makan rica-rica asbes. Melihat perilaku yang kayak gitu, Huang sinis karena bisa saja kepala Buddha rusak, padahal itu adalah benda yang sangat berharga. Saat ini Yuan ingin menyentuh kepala Buddha, namun Buran melakukan. Karena Buran sangat ngenyek alias menghina, Yuan akhirnya menantangnya dalam pertandingan gaplek. Bukan dong, yaitu tanding kemampuan pengetahuan tentang barang antik. Ini mirip Suangri nih. Hana pun ingin melihat kemampuan mereka berdua sebagai bahan pertimbangan. Mereka berdua diberi waktu 10 menit untuk mengidentifikasi setiap barang yang ada di sana. Siapa yang lebih banyak tahu, dia yang menang. Buran tampil meyakinkan dengan ketelitian yang luar biasa. Dia mampu menilai mangkuk mie ayam ini adalah barang asli dan langka dari dinasti Hyutian. Berbeda dengan gundul yang satu ini, Yuan malah tertidur pulas tanpa beban. Emang beda ini orang. Akhirnya Yan Yan membangunkannya. Yan Yan membantu mengambilkan mangkok mie soun dan Yuan menjelaskan itu dari dinasti Xianlong. Mungkin era di mana Akatsuki masih berada. Lah Akatsuki, ada 2 mangkok. Yang kiri terlihat tidak stabil dilihat dari degradasinya, dan sebelah kanan lebih terang. Dari gambar naganya, yang kiri mirip lebih kayak cacing dibandingkan yang kanan yang lebih hidup. Dan Yuan menilai barang itu dari masa Qianlong. Namun itu adalah tiruan dan tidak terduga walaupun suka mabuk jawabannya benar. Lanjut ke benda selanjutnya, giliran Buran. Gulungan bergambar, teknik gambar sudah bagus, tetapi bagian belakang memakai tenunan tunggal yang harusnya ganda dan itu palsu. Dan jawabannya, tiba giliran Yuan, sebuah kendi kuno yang teksturnya kasar dan itu palsu. Keduanya mulai menghabiskan semua benda dan semua penilaian mereka benar. Sisa 1 menit dan masing-masing memiliki 19 poin. Namun hal di luar Nurul terjadi. Yuan membanting kepala patung dan mengagetkan semua orang karena Yuan menganggapnya palsu. Namun jawaban Yuan kali ini salah, dan Buran, si paling tahu ini menimpali kalau membuat kepala Buddha memang memakai teknik Mao Tuo. Lalu Yuan menjelaskan kalau patung itu pecahnya sama dan tumpul. Kalau asli pasti hancurnya berantakan. Lalu Yuan diberikan kesempatan untuk merasakan kepala Buddha. Dia teringat benda itu yang membuat keluarganya hancur. Yuan menganalisa itu patung dari dinasti Tang. Tapi jambulnya ini terlihat kusam. Harusnya dibersihkan dengan pasir penggilingan batu giok. Namun pemalsu menggunakan batu kuarsa. Sehingga mereka meninggalkan bekasnya. Yuan merasa kepala Buddha yang dibawa Kana ini adalah palsu. Dan sudah ada yang sengaja menggantikannya. Mendengar itu, Kana ingin berbicara empat mata dengan Yuan. Kana memberikan surat dari Xu Heping. Dia bilang pakar internasional bilang benda itu asli, namun Heping menilainya itu palsu. Lah yang benar ini siapa ya? Ya pasti Tuhan lah, karena kebenaran adalah hanya milik Tuhan. Di tempat lain, Huang punya agenda berharap kepala Buddha itu palsu sehingga harus ada autentifikasi pada bukti. Mr. Liu juga bilang kalau itu palsu harus dibuktikan. Jangan hanya menduga. Kalau kepala Buddha itu palsu, maka yang aslinya harus ada di sini. Dan Xu Heping tahu kebenarannya sehingga dia meninggal mendadak. Yuan teringat kalau ayahnya memberikan sebuah koin dengan simbol Lao Chai Feng, yang artinya ada pihak lain juga yang menginginkan kepala Buddha itu. Waduh, siapa ini? Makin seru ini. Huang memberikan mandat ke Yao Buran untuk menemukan kepala Buddha asli, sehingga akan bisa memasukkannya lagi ke Plumbosom 5. Di sisi lain, Yuan juga menjadi harapan Mr. Liu dan Kana agar bisa memecahkan misteri ini. Dan sebelum upacara penyerahan, kepala Buddha yang asli harus ditemukan. Dan mungkin ini satu-satunya cara agar keluarga Xu Yuan mengembalikan harkat dan martabaknya. Buran juga tahu kalau kepala Buddha itu palsu. Namun karena klaim Huang, maka komite harus setuju karena dia adalah ketua komite. Kemudian datang segerombolan orang yang tiba-tiba saja menghajar Yuan.
Salah satu dari mereka bilang kalau bosnya ingin berbisnis dan membantunya untuk menemukan kepala Buddha. Ini bisnis macam apa yang datang-datang langsung menggeplak kepala orang ya? Kemudian mereka pergi dan membakar tempat tinggal Yuan. Yuan marah dan siap untuk bermain api. Yuan menjadi sasaran karena hanya dia yang mampu memecahkan teka-teki keluarganya yang mereka buat. Yuan berdua dengan Yan Yan mendatangi tempat tinggal Xu Haiping yang sudah berantakan. Kemungkinan sekali sudah ada orang yang sengaja mengobrak-abrik kamar itu. Lalu Yan Yan melihat simbol di lantai dan meletakkan kompas. Yang anehnya kompas itu selalu menuju ke arah selatan. Yuan mencoba mengetuknya, kali aja ada orang di dalamnya. Benar saja suaranya seperti berongga. Kemudian mereka membongkarnya dan menemukan berbagai koleksi barang antik milik Haiping. Yuan juga menemukan tempat koin yang diterimanya. Ternyata urutan dari benda antik itu adalah kode Morse, palsu sebagai titik dan yang asli tanda penghubung. Yuan mencoba mengartikannya, yang berarti Fugui. Itu adalah kode. Spontan, Fugui. Jelas bukan dong. Fugui adalah nama orang. Dan ternyata Buran juga mampu memecahkan kode itu. Dan dia juga mencari orang yang bernama Fugui. Gak sia-sia ini sekolah sampai ke Inggris. Yuan memperingatkan kalau pencarian ini berbahaya. Namun Yan Yan ngotot untuk ikut. Sampailah mereka di lokasi Fugui berada. Ternyata tempat itu adalah pemandian bapak-bapak. Lalu Yan Yan ikut masuk karena pengen lihat juga Joni kecilnya para bapak-bapak. Ada Gunawan, Gundul dan Menawan. Ada Gambrut, gagah berambut. Ada Ipul, imut plus lucu. Lah ini kenapa jadi bahas si Joni sih? Aduh, kembali ke topik. Kemudian Yuan menemukan tukang pijat yang mengaku buta. Yuan menduga kalau dia adalah Fugui. Kemudian ketika orang itu akan keluar, ternyata dia memang Fugui. Yuan menjelaskan niatnya. Fugui memang teman ayahnya. Dan terakhir kali Fugui menemui Haiping sebulan yang lalu. Haiping memberikan cermin perunggu. Namun apesnya Fugui sudah menjualnya di pasar loak karena kebutuhan beli beras kepada Nyonya Sen. Dan pembicaraan mereka ternyata ada yang nguping, yaitu kaki tangan dari Buran. Pasar Kui adalah pasar loak paling terkenal. Dan Nyonya Sen adalah pemimpin di sana yang tidak pernah terlihat di muka umum. Buran dan pengawalnya yang nguping juga hadir di sana dan akan ada pelelangan termasuk cermin perak itu. Karena pelelangannya pasti harganya bisa berlipat ganda dan Nyonya Sen sendiri tidak terlihat di sana. Buran dan Yuan juga tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Yuan meminta uang milik Yan Yan dan Fugui, kemudian dia pergi ke pasar loak untuk mencari barang asli. Begitu juga dengan Buran yang menyuruh anak kecil untuk membelikan barang-barang yang sudah dibuatkan listnya. Yuan membeli barang-barang yang dikira orang lain tak berharga. Namun karena Yuan tahu mana barang asli dan palsu, Yuan bisa memilih barang yang berkualitas. Kemudian tibalah pelelangan giliran cermin perunggu dinasti Song untuk dilelang. Namun Yuan belum datang dan di pasar ada orang yang memperhatikan gerak-gerik Yuan. Lalu setelah membeli banyak barang, Yuan menjualnya kembali. Sungguh cerdas. Benar saja lapaknya langsung diserbu dan membuat keramaian yang tidak terduga. Info itu sampailah kepada orang-orang yang berada di pelelangan dan mendengar benda-benda antik dari dinasti Ming dengan harga 200 Yuan, pastilah mereka langsung mendelik. Sementara itu, lapak milik Yuan digeruduk pembeli. Buran juga melihatnya. Benar saja orang-orang yang ada di pelelangan langsung menuju ke lapak Yuan dan menyisakan sedikit orang di pelelangan. Dan itulah yang Yuan harapkan. Namun akan berbahaya karena Yuan harus berurusan dengan Nyonya Sen, bos di situ. Sementara itu, Buran memakai strategi lain dengan memberikan hadiah dan bantuan ke Nyonya Sen atau nama lainnya penjilat. Yan Yan tiba-tiba dihadang beberapa orang. Sementara itu, anak buah Nyonya Sen datang dan membawa Yuan untuk bertemu dengannya. Buran melakukan penawaran 50.000 Yuan dan barang antik yang sudah dibelinya agar bisa bertemu dengan Nyonya Sen. Akhirnya Yuan bertemu dengan Sen. Yuan tahu kalau cermin perunggu yang dilelang itu ada 2 bagian dan yang di luar hanya bagian luarnya saja. Dan Yuan terpaksa melakukan buka lapak mendadak agar dia bisa bertemu dengan Nyonya Sen. Lalu Nyonya Sen memberikan cerminnya. Namun tiba-tiba
tangan Yuan dikeplek dengan palu. Namun dia menahannya karena Yuan tahu ada benda rahasia yang ayahnya sembunyikan di dalam piring perunggu itu. Yan Yan mencoba melawan, namun apes sekali. Akhirnya Yan Yan memberikan cincin naga perunggu. Sen langsung tahu kalau Yan Yan memiliki hubungan dengan Huang. Sosok yang menginginkan kepala Buddha sebut saja Lao Chofeng diam-diam memantau pergerakan Buran dan Yuan. Fugui ternyata bersekongkol dengan Nyonya Sen. Emang bangke ini orangnya. Yuan sudah sadar dan Yan Yan datang, namun ternyata kertas yang ada di dalam cermin sudah dicuri oleh Fugui. Lalu dia kabur. Emang bangke itu orang tua itu. Beruntung Yuan tahu kalau Fugui akan pergi ke kampungnya. Terlihat Fugui sudah di stasiun. Begitu juga dengan Buran. Yuan berhasil menemukan Fugui dan mendapatkan petunjuknya kembali.